اسمي فردوس سنوسي. الآن أنا مع أستاذ آدم. أيوة في قناة ngaji cerdas. وعمري الآن 26 والآن موجود في المكان في كوجا اسمه كوجا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, balik lagi bersama saya dan Fatih 1453 di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Kali ini saya sedang bersama dengan narasumber yang mungkin sahabat Ngaji Cerdas mungkin sudah menduga beliau adalah seorang mualaf. Akan tapi bukan, Masya Allah. Beliau adalah Ko Firdaus ya. Masya Allah. Mas Adam. Baik, Ko Firdaus ini adalah anak dari seorang mualaf ya, Ko ya? Iya, betul. Dan ada sesuatu yang harus kita ambil pelajaran sahabat Ngaji Cerdas dari beliau. Beliau juga qadarullah pernah belajar di Madinah ya katanya. Betul. Nah, nanti itu kan kita gali tuh gimana kisahnya dan apa inspiratif yang kita bisa dapatkan dari kisah Ko Firdaus. Baik, sebelum ke Ko Firdaus, alangkah baiknya bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Sehingga dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Baik, langsung ke Ko Firdaus nih. Ko Firdaus, Masya Allah ya, senang banget bisa ketemu nih. Iya. Akhirnya ya. Iya, setelah lama kita chatting-chattingan. Iya, komunikasi ada 3 minggu ya. Akhirnya bisa ketemu ya. Bisa ketemu. Alhamdulillah. Baik, Ko Firdaus. Ko Firdaus ini dari berapa bersaudara nih? Dari 4 Mas. 4 bersaudara ya. Dari 4 bersaudara, aku anak ketiga. Jadi yang punya koko 1, punya cici 1, sama aku ketiga, terakhir adik perempuan. Boleh tahu nggak nama lengkapnya Ko Firdaus nih? Sama nama ayahnya katanya kan juga mualaf. Aku Firdaus Deni Sanusi. Nah, kalau ayah namanya Deni Sanusi. Deni Sanusi. Iya, Deni Sanusi. Masya Allah ya. Gitu. Gimana sih sosok ayah bagi seorang Ko Firdaus nih? Ini kebetulan kan ayah itu mualaf, Mas Adam. Jadi aku jatuhnya ini anak mualaf. Betul. Gitu, dari lahir udah Islam gitu. Nah, terus kalau papa itu emang mualaf dari umur kurang lebih tuh katanya kayak masih muda, kayak seumuran aku, Mas. Ya mungkin katanya sebelum merit masuk ke Islam, sekitar 22 sampai 24 lah gitu. Nah, jadi papa itu mualaf ya dari tahunnya udah lama kali Mas. Saya juga boleh nggak kita tahu sedikit saripati kisah mualafnya papa nih? Kisah nih. Ini banyak yang nanya sih gimana sih. Tapi kalau papa tuh Masya Allah sih, maksudnya pas dapat hidayah ya gitu. Jadi awal mulanya papa itu ketika itu dengerin radio Mas Adam. Oh, radio waktu itu ya? Waktu itu dengerin radio tuh azan. Jadi setiap dia dengerin radio, nih kenapa nih kayak hatinya tuh beda. Kayak ya beda banget lah gitu. Terus dia waktu itu masih non muslim nemuin ustadz. Nah pas nemuin ustadz dia nanya, Ustadz ini kenapa sih saya kalau tiap dengerin azan di radio hati saya tuh beda, feelingnya beda. Ya udah kata ustadz itu kamu berdoa. Namanya kan Bapak Deni kan, kamu berdoa Den, tapi jangan sebut ya Allah, jangan sebut ya Allah juga, sebut saja Tuhan. Jadi ayah dulu agamanya apa kalau boleh tahu? Sorry. Dari Buddha, Kristen, alhamdulillah endingnya Islam. Masya Allah, jadi bermacam-macam gitu. Berkamuflase. Gitu. Alhamdulillah endingnya Islam gitu. Nah pas kayak gitu, ya udah doanya ya Tuhan agama mana yang menyelamatkan saya di dunia dan di akhirat. Kayak gitu. Nah terus papa doa seperti itu. Terus ya datanglah waktu itu pas bulan Ramadan ceritanya. Pas bulan Ramadan ya papa belajar puasa sih. Puasa juga. Alhamdulillah kuat Mas.
sebulan. Oh gitu. Tapi belum Islam nih, masih non. Masih non ya. Nah terus tiba-tiba 10 hari terakhir Ramadan. Ya kita kan kalau 10 hari Ramadan udah tahu, maksudnya ada malam Lailatul Qadar di situ. Tapi Ustadz itu bilang, Den, kamu malam ini jangan tidur, gitu. Kebetulan tuh malam 27, malam ganjil. Pokoknya jangan tidur, Den. Kalau saya juga cerita, ya kamu katanya juga nggak bakalan ngerti. Iyalah, karena masih non muslim lah ya. Oh jangan tidur dah, Den, katanya gitu. Ada apa emang Ustadz? Ya pokoknya jangan tidur. Nah udah, nggak lama kemudian malam itu papa cerita dia lagi mau wudhu Mas Adam ceritanya. Tapi wudhunya itu katanya beda gitu. Feel-nya kayak aduh, pokoknya pas lagi wudhu tuh kayak ngeluarin dosa kali, maksudnya gitu. Kayak wudhunya dia bilang pas begini tuh kayak jaringnya tuh susah banget ngeluarinnya gitu. Nah ketika itu wah kenapa nih feel-nya beda gitu. Tapi mungkin malam itu kan insya Allah malam Lailatul Qadar kata gitu. Nah habis itu nggak lama kemudian papa alhamdulillah syahadat. Iya, Masya Allah ya. Gitu, habis Idul Fitri, tapi saya lupa gitu pasnya kapan. Masya gitu Allah, Mas, ya. Ceritanya. Oke ya, luar biasa ya sahabat ngaji cerdas ya. Baik, Ko Firdaus, sampai ayah juga sempat bikin ini ya, apa namanya, usaha tur apa namanya? Tur travel juga haji umroh gitu. Juga. Masya Allah ya, sampai sebegitu giro semangatnya si gironya ya. Papa alhamdulillah. Masya Allah banget. Jadi terinspirasi, maksudnya kayak aduh pengen ke Ka'bah gitu, ke Masjid Nabawi, maka alhamdulillah bikin travel haji dan umroh. Masya Allah. Inilah seorang anak dari seorang mualaf, dan beliau juga Ko Firdaus katanya pernah belajar di Madinah ya katanya. Alhamdulillah Mas, alumni UIM, tahu Mas? UIM. Gimana tuh? Saya belum pernah soalnya. Universitas Islamic of Madinah. Masya Allah. Itu di Madinah Munawwarah. Baik, oke. Sebelum ke Madinah nih, Ko Firdaus, saya pengen nanya agak sedikit nyentil nih. Apa tuh? Ko Firdaus kan tampangnya, mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Udah banyak Mas Adam. Baik. Di lingkungan sekitar, bagaimana tanggapan orang ketika ngeliat Ko Firdaus dengan apa namanya wajah yang Chinese gitu kan, tapi Muslim alumni Madinah lagi. Gimana ceritanya itu? Banyak sih kejadian-kejadian yang lucu Mas Adam. Gimana tuh? Jadi kayak uniknya kalau lagi misalkan contohnya mau ke masjid atau udah di masjid ditanya mau ngapain, udah mau qomat ditanya mau ngapain. Ya maksudnya kalau udah mau qomat kan kita mau takbir lah ya gitu. Terus ada juga yang nanya kalau di mall gitu, nanya ke petugasnya, Pak maaf Pak, musola di mana? Dia bukan langsung jawab, liatin dulu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Iya kan, maksudnya kayak kayak ya kenapa nih, maksudnya kan nanya musola kan. Nah makanya kalau setiap nanya musola di mall atau di mana, adik yang nanya, kan adik perempuan pakai kerudung, jadi nyuruh adik aja dah, kamu aja dah yang nanya gitu sih kejadiannya. Oh iya, berarti orang masih anggap bahwa Ko Firdaus ini non muslim gitu. Non muslim. Ya? Baik, mungkin pelajaran yang kita bisa dapat sahabat ngaji cerdas bahwa seorang muslim itu nggak pandang ya Ko ya. Mau dia, mohon maaf, mau dia sipit, mau dia hitam, mau dia putih dan seterusnya, dia tetaplah muslim gitu kan ya. Jadi sekali lagi jangan pandang juga orang yang kayak Ko Firdaus ini bukan Islam kayak gitu ya. Baik, mungkin itu perspektif orang masing-masing. Nah, Ko Firdaus, lanjut ke Madinah nih Ko. Awal ke Madinah tuh gimana ceritanya? Awalnya aku kan di ini Mas, sekolahan alumni Al Haramain Saudi Academy. Pernah dengar Mas? Belum pernah sih. Belum pernah ya. Itu di daerah Cipinang Cipedak. Kalau teman-teman ini pasti tahu patokannya tuh restoran Al Jazeera tuh yang di daerah Cipinang Cipedak lah, pokoknya gitu deket situ. Nah itu sekolahan punya Saudi Mas, yang bangun orang Riyadh dulu 1900 berapa gitu, saya lupa gitu. Nah di situ, abis itu saya tuh di sekolah situ dari kecil, ibarat dari TK, dari TK sampai alhamdulillah sampai lulus Mas. Alhamdulillah. Sampai SMA gitu. Nah kebetulan ditanya sama capseknya pas kelas 3 SMA, nih Firdaus abis ini katanya mau kuliah lanjut di mana? Ya kebetulan kan aku demen banget bahasa Arab. Oh Masya Allah ya. Iya gitu kan. Aku mikir kayak
aduh kalau misalkan nggak terjun langsung ke negaranya, gimana mau berkembang nih bahasa Arabnya? Ya oke, misalkan di Indonesia, tapi kan capcicusnya kan masih bahasa Indonesia gitu. Iya betul. Akhirnya ditanya sama Capsek, mau di mana? Mau ke Saudi. Masya Allah. Nah terus didaftarin, Mekah, Riyadh, Madinah. Ya alhamdulillah jodohnya di Madinah, ya udah. Takdirnya di Madinah, ya udah di Madinah. Masya Allah. Gitu. Ada kesulitan nggak ketika waktu belajar bahasa Arab nih? Oh jujur ya, saya juga memang agak sulit ya, Masya Allah ya. Nah gimana nih Kofir Daus, ada kesulitan nggak? Ada yang pastinya ada gitu. Contoh-contohnya? Contoh-contohnya kayak di sana kan conversation semuanya pakai bahasa Arab gitu. Jadi ketika kayak orang Saudinya ngomong kan tuh cepet gitu kan. Beda lagi kan bahasa Arab itu ada dua, kayak Fusha sama Amiyah. Kalau Fusha mah ya mungkin kalau teman-teman yang tahu, Mas Adam juga tahu, ya bahasa penulisan, bahasa sopannya. Kalau Amiyah tuh kayak cepet banget tuh orang ngomong apa sih? Oh gitu. Wah ini orang kayak aduh apa sih, sering nanya gitu ke gurunya. Bilang kayak Ustadz itu ngomong apa sih gitu. Mahada atau Eshada gitu. Iya jadi terus, ada bahasa keseharian, ada mungkin ada bahasa ini ya mungkin ya. Bahasa conversationnya. Oke. Seperti ini. Masya Allah. Jadi gitu. tapi sekarang sudah bisa nih. Alhamdulillah. Bisa. Nah, boleh nggak sih kasih nih buat sahabat Ngajit Plus nih supaya sedikit-sedikit bisa paham bahasa Arab gimana nih? Mungkin pengenalan aja ya. Baik. Ismi Firdaus Sanusi. Al-an ana ma'a Ustaz Adam. Iya. Fi qana ngaji cerdas wa umri al-an 26 wal an mawjud fil makan fi Koja, ismu Koja. Nah tuh transitnya ada di bawah insyaallah. nanti. Jadi mungkin begitu ya, Masya Allah ya, sangat luar biasa ya. Seorang anak mu'alaf yang kemudian belajar bahasa Arab sangat fasih sekali, Masya Allah. Dan mungkin ini juga bisa jadi motivasi buat kita semua bahwa belajar bahasa Arab tuh gampang sebenarnya ya. Gampang Mas. Gampang ya. Gampang. Tapi mungkin kalau yang buat apa ya, mungkin ada yang bilang kan ada nada-nadanya juga kan, ada matnya, waw, alif, ya gitu. Ya emang harus terjun sih ke negara yang maksudnya sekitaran keseharian bahasa Arab ya. Iya betul. Nah baik Kofir Daus, ke pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? Kofir Daus, kabarnya buat channel YouTube ya gitu kan ya. Alhamdulillah. Baik, saya pengen tahu nih alasan pertama membuat channel YouTube. Nah ini boleh sekalian ini juga. Boleh, silakan, Fadal. Iya, kebetulan channel YouTube aku namanya Kofir Daus. Mungkin teman-teman nanti yang mau lihat melipir, mampir bisa lihat di channel namanya Kofir Daus. Gitu. Nah, gini. Awal mulanya bikin YouTube ya. Sebenarnya sih nggak kepikiran Mas Adam. Nggak kepikiran. Itu gara-gara ada waktu itu diundang ke suatu acara gitu, dampingin ayah papa. Papa yang mau diwawancarain gitu. Tiba-tiba ya papa bilang lah, nih kenalin anak saya lulusan Madinah, gini. Terus ditanyain lah sama orang itu, punya ini nggak sih cerita keunikan? Kamu sipit tapi kok kuliah di Madinah gitu kan? Oke. Kayaknya biasanya di Jepang lah, di Cina atau nggak di Korea kan gitu. Ya udah saya cerita kan, singkat cerita gini. Terus masukin juga nih kamu ke podcast gini. Saya Pak gitu. Saya awalnya nggak ada percaya sama sekali Mas. Oke. Apa nih? Udah deg-degan kan? Udah santai ngomong santuy aja. Ya udah kan, ya udahlah Bismillah, di briefing juga kan. Ya udah ngajeng-ngajeng, kebetulan video itu viral Mas. Gitu, banyak yang nanyain, nih channel YouTube-nya apa Kofir Daus, gini juga. Nah terus terinspirasi lah kayak, ya udah mungkin sambilan buat juga, sambilan dakwah juga. Oke, Masya Allah. Jadi untuk dakwah ya? Betul, untuk dakwah. Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu Kofir Daus target dakwanya nih kepada siapa nih? Kan gitu ya? Oke, baik. Silakan. Kepada kaum milenial sih Mas. Milenial. Karena mungkin banyak yang seumuran kayak aku tuh kayak nih masih kayak gimana sih, maksudnya kayak bertanya-tanya atau kayak cara dakwahnya kayak gimana, atau yang masuk gitu kan.
kaum milenial tuh beda Betul. sama yang para senior gitu kan, dari cara materinya nyampein biar masuk ke hatinya gimana sih Betul. gitu. Kalau enggak, oh nih begini nih, maksudnya menarik nih, gitu sih. Aku Oke, targetnya ya. ke milenial. Lebih ke milenial ya, supaya mereka tersentuh juga ya Tersentuh juga. dengan visual Ko Firdaus, kemudian ya kan kalimat-kalimatnya dan seterusnya. Nah, baik. Nah, Ko Firdaus, saya mau nanya selanjutnya nih, ada nggak sih pesan-pesan buat Ko Firdaus kepada kaum muslimin, terkhusus milenial yang kemudian dia tuh kayak sekarang kan kita tahu ya bahwa mereka tuh kayak malas ibadah ataupun bahkan nauzubillah ada yang benci sama Islam, kayak gitu. Nah, gimana tuh tanggapan Ko Firdaus atau pesan-pesannya? Iya, kalau aku buat teman-teman semuanya yang lagi nonton, nah jangan benci sama agamanya sih mas. Maksudnya apa ya? Agamanya tuh nggak salah, dan balik lagi mungkin orangnya ya, gitu oke. kan. Mungkin banyak ya orangnya di luar sana lah yang bermacam-macam gitu, tapi ya jangan lihat agamanya gitu, karena kan Islam rahmatan lil alamin. Betul. Gitu kan, maksudnya ya jangan seperti apa ya, langsung apa auto kayak oh gue benci Islam kan gitu. Ya seperti itulah gitu. Iya, Maksudnya ya kita harus pelajari karena Islam tuh benar-benar indah kok. Indah, Masya Allah ya. Dan nggak ada satupun mungkin dalam Islam yang mengajarkan kejahatan ya Pak ya? Betul sekali tuh. Nggak ada kebencian, kejahatan, nggak Apalagi ada. terorisme apalagi dan Ada terorisme nggak ada itu sama sekali. Jadi Nggak teman-teman ada ya. di Islam tuh sama sekali nggak ada yang ngajarin gituan. Mungkin kalau misalnya Islam mengajarkan terorisme, mungkin Ko Firdaus mungkin udah murtad mungkin. Udah Bisa jadi ya. nenek moyang Lagi kayak gitu kan ya. Buktinya sekarang masih nyaman sama Islam ya Pak masih ya? nyaman gitu, alhamdulillah. Dan nggak ada satupun frame yang jahat terhadap Islam seperti itu kayak. Nggak ada mas, nggak ada sama sekali kok. Jadi itu ya itu balik lagi, jangan maksudnya teman-teman kayak anti atau kayak ilfil gitu. Oh lihat Islam radikal, terorisme. Enggak gitu Nggak teman-teman. gitu ya. Jangan. Masya Allah. Kalau masih ada yang bilang Islam radikal nih, ketemu sama Ko Firdaus. Iya, ayo debat kusir. Baik. Ko Firdaus, terakhir, bukan terakhir ya, terakhir deh. Ya. Nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. Banyak juga. Oke. Pesan untuk para mu'alaf nih, banyak kan seorang mu'alaf yang kemudian mungkin kan hidayah kita nggak ada yang tahu ya. Betul. Nah, sebaiknya seorang mu'alaf tuh kalau pengen masuk Islam tuh apa sih yang harus dia lakukan pertama kali? Ya, yang harus dilakukan pertama kali. Ya. Pertama tuh mencari mas. Oh iya, Jadi penting banget sih. mencari itu Mencari dia penting banget, betul. berikhtiar. Jadi berikhtiarnya ya dia nanya-nanya gitu. Maksudnya hidayah itu kan pilihan dari Allah kan. Betul. Jadi kayak nggak bisa dikasih secara gratis. Nih gue kasih hidayah gitu. Enggak kan. Jadi tergantung kepada orangnya gitu, siapanya gitu. Jadi itu ya ikhtiar semaksimal mungkin. Kayak kalau ada yang perlu tuh ditanyain. Ditanya aja ya? Ditanya. Makanya Jangan dipendem. Jangan dipendem ya, karena Islam pasti jawab itu semua kan? Iya. Dan mungkin nanyanya bisa ke berapa orang gitu loh. Mungkin nggak Ustadz ini, siapalah pokoknya gitu. Ya itu sih lebih baik karena kan dari berbagai ustadz ya kan jawaban mungkin agak beda-beda tapi intinya sama. Sama, betul. Gitu kan. Ya mungkin itu bisa dicerna-cerna, oh begini ya ternyata Islamnya, oh begini ya ternyata Islamnya. Jadi referensi ya kayak gitu ya. Referensi. Ya, jadi jangan asal, mohon maaf ya. Jangan asal masuk Islam cuman karena masuk aja gitu ibaratnya. Harus nyari dulu ya. Harus nyari dulu gitu. Banyak kan kayak mungkin ada yang biasanya kalau di PT tuh karena nikah. Karena nikah gitu. Ya bagus sih itu pintu kan. Iya. Hidayah mah nggak ada yang tahu. Nggak, ya. hidayah nggak ada yang tahu. Cuman kan ada trouble something ini. Iya, ada trouble something ya. Mungkin alhamdulillah itu bantu loncatan. Nah, tapi sebelum itu mungkin ya bisa ya dia nanya-nanya atau ikhtiar kayak ini lo bedanya apa gitu. Mungkin kalau dia tahu sebelumnya dia tahu Alkitab, terus dibedain sama Al-Quran. Nah, betul. Nah, dia mixin kayak nih di Alkitab artinya gini, terus di Al-Quran artinya gini, gitu di matching. Oh nih, iya. Oh, di riset ya, berarti riset. riset ya kayak gitu ya. Nah, itu penting banget ya gue ya menurut Ko Firdaus ya. Itu penting banget sih. ya. Baik. Tadi Ko Firdaus sempat bilang PT. Nah, PT itu apa tuh, Ko?
PT tuh Mas Adam. Ini duit apa bukan? Bukan, itu bahasa Padang PT fulus sih. Oke. PT itu Ormas, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Masya Allah. Kebetulan udah seumuran nih sama NU. Udah lama udah kita. lama ya? Udah Masya ada Allah, 50 tahunan. Oke. Udah senior. Udah senior. Nah, kebetulan Papa alhamdulillah sebagai PLT Ketua Umum. Oh, ketuanya Papa. Gitu, pengganti almarhum yang kemarin barusan meninggal, Anton Medan. Oke, Masya Allah. Dan itu udah berapa cabang di Indonesia? Udah di masing-masing daerah kurang lebih tuh ada 23 sih Mas cabang. Oh, Masya Allah ya. Jadi udah banyak sih. Masya Allah ya. Ada yang di Bali. Itu bisa terima juga kalau misalnya ada Tionghoa yang pengen masuk Islam terus bisa gabung juga gitu? Iya. Bisa gabung ya? Bisa. Nah, caranya gimana kalau mau gabung? Caranya banyak juga sih yang nanyain sih. Kayak waktu itu di channel aku juga nanyain gimana sih cara gabung ke PT. Ya nanti kita tuh lagi nyusun grup sih. Gitu, sekarang lagi dibikin grup. Jadi gimana kalau yang mau masuk. Jadi itu nanti lewat WA grup misalnya atau line atau grup gitu WA. Jadi ntar nomornya aku saring sih. Oke. Gitu Masya sih. Allah. Baik, Ko Firdaus, pesan-pesan terakhir buat kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Silakan Ko Firdaus. Nah, ini buat teman-teman semua di luar sana yang lagi menonton channel Ngaji Cerdas, pesan dari Ko Firdaus, tetap belajar. Intinya itu apa? Belajar. Carilah, gali ilmu Mas. Sedalam-dalamnya. Karena buat gali ilmu tuh nggak ada faktor umur. Nggak ada, bisa ya mau umur 50 tahun kek atau berapa gitu. Yang penting gali ilmu sebanyak-banyaknya dan jangan pernah malu untuk bertanya gitu. Jadi ya apa ya, maksudnya galilah ilmu sebanyak-banyaknya gitu, biar kita nggak ada ruginya kok gali-gali ilmu, apalagi ilmu agama, ilmu apapun deh, mau ilmu cuan kayak ilmu nyari duit kayak itu nggak ada ruginya sama sekali. Malahan kalau perlu ilmunya itu diinin ke orang, dibagiin ke orang, dan itu juga jadi pahala buat kita kan, pahala yang ngalir gitu kan, nanti buat ngepupuk kita buat di akhirat nanti. Oke, Masya Allah. Pesan-pesannya sangat luar biasa sekali sahabat Ngaji Cerdas, dan insya Allah nanti setelah ini saya juga akan mampir ke channelnya Ko Firdaus ya. Betul sekali ya Mas. Nah, nanti kalau misalnya mau kunjungi channel Ko Firdaus, nanti di situ insya Allah Ko Firdaus juga akan bersama saya lagi insya Allah. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat untuk sahabat Ngaji Cerdas dimanapun berada. Sekali lagi tetap istiqomah. Semoga ini Ko Firdaus menjadi inspiratif, menjadikan inspirasi buat kita semua insya Allah. Amin. Baik yang mualaf maupun Islam yang dari lahir insya Allah. Amin. Mungkin itu saja, sekali lagi barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.